Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Permata Putri, absen 4 dari kelas 11C. Hari ini saya akan mempresentasikan materi lanjutan tentang histologi. Pertama ada clearing. Pengertiannya, reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Tujuannya untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi adalah silol, toluen, kloroform, silol substitusi, citrus fruit oil, atau reagen limon. Impregnasi. Pengertian dari impregnasi adalah infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Tujuan impregnasi adalah untuk memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Memiliki sifat bervariasi, tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 47 sampai 64 derajat Celcius. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh yang rendah akan lebih lembut, namun tidak dapat mendukung untuk jaringan yang keras. Blocking parafin embedding. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan yang dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Tujuannya untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Tahap yang penting di dalam proses ini adalah mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Mikrotomi. Pengertian mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopik. Jenis-jenis mikrotom. 1. Ada rotary mikrotom. 2. Ada rocking mikrotom. 3. Ada baselet mikrotom. 4. Ada sliding mikrotom. 5. Ada freezing mikrotom. Pewarnaan. Pengertiannya, pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan. Tujuannya, memberikan overview umum dari struktur jaringan, dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Kenapa dilakukan pewarnaan? Komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan bisa dilakukan pengamatan jaringan tidak diwarnai dengan menggunakan diffraction interference construct mikroskopi. Pewarnaan rutin histologi. Pulasan standar histologi atau pulasan dasar histologi atau pewarnaan rutin histologi yang biasanya digunakan adalah pewarnaan hematoksilin eosin atau HNE dapat memberikan overview yang baik. Prinsip pulasan HNE, tahap pertama, hematoksilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counter stain sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Kelebihan pulasan HNE. Hasil pulasan sempurna yang dihasilkan dari kombinasi dua zat warna dan mudah digunakan. Tahapan pewarnaan HNE yaitu pemanasan, deparafinisasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing, cover slipping. Metodenya ada regresif dan progresif. Selanjutnya ada mounting dan labeling. Pengertian dari mounting adalah bahan yang digunakan untuk perekatan pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Salah satu tujuan mounting yaitu untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat Anda melakukan pencitraan untuk mencegah sampel Anda mengering. Tujuan dari mounting adalah untuk membantu menahan spesimen di tempat saat Anda melakukan pencitraan
untuk mencegah sampel Anda untuk mengering, untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan digunakan, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk penyimpanan jangka panjang. Labeling. Untuk labeling, kesalahan identifikasi dan perlabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.